Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana hal kecil yang kamu abaikan lama-kelamaan menjadi masalah besar? Misalnya membiarkan kuku terus memanjang tanpa memotongnya, hingga suatu hari tanpa sengaja kamu mencakar dirimu sendiri. Luka kecil muncul, dan darah mulai mengalir. Saat itu, tentu langkah yang kamu ambil adalah mencari gunting untuk memotong kuku, bukan memotong jarimu. Ini adalah tindakan logis, tetapi seringkali dalam hubungan, logika seperti ini terlupakan. Dalam sebuah hubungan terkadang kita membiarkan ego tumbuh, layaknya kuku yang tidak dipotong. Seiring berjalannya waktu, ego ini semakin panjang dan tajam, mulai melukai satu sama lain tanpa kita sadari. Luka yang muncul tidak selalu fisik, namun lebih dalam, berupa rasa sakit emosional dan mental. Hubungan yang dulunya penuh kasih tiba-tiba terasa seperti medan perang, hanya karena kedua belah pihak enggan mengalah. Ketika ego mulai mendominasi, seringkali kita terjebak dalam siklus kesalahpahaman. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa dibicarakan dengan tenang menjadi sumber pertengkaran besar. Bukannya mencari jalan keluar bersama, kita justru memilih jalan pintas yang terlihat lebih mudah, memutuskan hubungan. Sama seperti memotong jari saat kukunya yang bermasalah, keputusan ini tidak masuk akal dan hanya meninggalkan penyesalan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa masalah utama dalam hubungan bukanlah pasangan kita, melainkan ego yang membesar di antara kita. Ego ini menyelimuti cara pandang kita, membuat kita hanya ingin menang, tanpa peduli pada perasaan orang yang kita sayangi. Padahal, jika kita bisa mengambil langkah mundur dan melihat dengan jernih, kita akan menemukan bahwa solusinya jauh lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Kesalahpahaman dalam hubungan adalah hal yang wajar. Tidak ada dua orang yang selalu sejalan dalam segala hal. Namun, yang membedakan hubungan yang berhasil dan yang gagal adalah cara kita menghadapinya. Mereka yang berhasil adalah mereka yang berani memotong kuku ego mereka sebelum melukai pasangan. Mereka memilih untuk berbicara, mendengar, dan saling memahami, daripada terus terjebak dalam rasa sakit dan kesalahpahaman. Satu hal yang perlu diingat, hubungan bukanlah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah tentang dua orang yang belajar untuk tumbuh bersama, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri. Ego hanya akan menghalangi pertumbuhan ini, seperti kuku yang panjang menghalangi tangan untuk bekerja dengan bebas. Jika kita ingin hubungan kita berkembang, kita harus bersedia memotong ego yang tidak perlu. Memotong ego bukanlah tanda kelemahan. Justru, ini adalah tanda kedewasaan. Kedewasaan dalam memahami bahwa hubungan yang sehat membutuhkan kerendahan hati, keberanian untuk meminta maaf, dan kesediaan untuk memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, namun hubungan yang kuat adalah hubungan di mana kedua belah pihak terus berusaha memperbaikinya, tanpa menyerah pada godaan untuk memutuskan tali kasih yang telah mereka bangun bersama. Mungkin, di tengah kesalahpahaman yang terjadi, kita sering merasa putus adalah jalan terbaik. Ini terasa seperti solusi cepat untuk menghindari rasa sakit lebih lanjut. Namun, apakah kita benar-benar menyelesaikan masalah, atau hanya melarikan diri dari tanggung jawab untuk memperbaiki sesuatu yang rusak? Seperti memotong jari saat kukunya panjang, putus bukanlah solusi yang benar. Ini hanya akan meninggalkan rasa sakit yang lebih besar. Dalam setiap hubungan, selalu ada momen-momen sulit yang menguji kekuatan cinta kita. Pada saat itulah, kita dihadapkan pada pilihan, memotong ego atau memutuskan hubungan. Pilihan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi jika kita benar-benar peduli pada orang yang kita cintai, kita akan memilih untuk memperbaiki, bukan menghancurkan. Ketika kamu merasa disakiti dalam hubungan, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah luka ini disebabkan oleh ego yang tidak terkontrol? Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik, atau dengan sedikit kompromi dari kedua belah pihak? Jika jawabannya adalah ya, maka buanglah egomu. Jangan biarkan ego yang tumbuh merusak sesuatu yang berharga. Tidak ada hubungan yang lepas dari masalah. Namun, hubungan yang kuat adalah hubungan di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk saling menjaga, bahkan saat ego mereka mulai menguasai. Mereka yang sukses dalam hubungan adalah mereka yang tidak membiarkan ego tumbuh terlalu besar, yang memilih untuk memotong ego sebelum melukai pasangannya. Jangan pernah biarkan kesalahpahaman mengubah cinta menjadi kebencian. Jangan biarkan ego menghalangi kamu untuk melihat kebaikan dalam diri pasanganmu. Ingatlah bahwa setiap kesulitan dalam hubungan adalah peluang untuk tumbuh bersama,
untuk belajar lebih dalam tentang satu sama lain, dan untuk memperkuat ikatan yang sudah ada. Jika kamu pernah merasa tercakar oleh kata-kata atau tindakan pasanganmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini masalah yang bisa diatasi? Apakah ada ruang untuk memotong ego dan memperbaiki hubungan ini? Jika iya, maka jangan biarkan ego menghancurkan apa yang telah kamu bangun bersama. Hubungan yang sehat tidak datang dengan sendirinya. Ini membutuhkan usaha, kesabaran, dan ketulusan. Kamu harus siap untuk terus bekerja, memotong bagian-bagian yang mengganggu, dan menjaga agar ego tidak tumbuh terlalu besar. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi hasilnya akan sepadan dengan usaha yang kamu lakukan. Jika kita melihat lebih dalam, ego seringkali adalah produk dari ketidakmampuan kita untuk menerima kekurangan. Saat ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa kecewa, terluka, bahkan marah. Bukannya mencari solusi, kita malah fokus pada perasaan ingin membuktikan bahwa kita tidak salah. Disinilah ego mulai memegang kendali, menutup mata dan hati kita dari kenyataan yang sebenarnya lebih sederhana. Kesalahpahaman adalah hal yang sangat umum dalam hubungan. Terkadang, hal sepele bisa berujung pada pertengkaran besar, hanya karena kedua belah pihak enggan mengalah. Kita terjebak dalam siklus perdebatan yang sebenarnya tidak membawa kita kemanapun, selain semakin jauh dari satu sama lain. Pada titik ini, memotong ego menjadi langkah yang paling bijak. Ada saat-saat di mana kita harus sadar bahwa cinta tidak selalu tentang kebahagiaan yang terus-menerus. Cinta juga tentang kerja keras, tentang bagaimana kita menghadapi rintangan bersama-sama. Ego yang berlebihan hanya akan membuat kita mudah menyerah ketika masalah datang. Namun, jika kita bisa menyingkirkan ego, kita akan melihat bahwa setiap masalah hanyalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Dalam hubungan, ada kalanya kita merasa tidak dipahami, atau bahkan merasa tersakiti oleh pasangan. Perasaan ini wajar, tetapi bagaimana kita meresponsnya menentukan apakah hubungan kita akan tumbuh atau hancur. Daripada langsung menarik diri dan menyalahkan pasangan, cobalah untuk berbicara dari hati ke hati. Komunikasi yang jujur dan terbuka seringkali bisa meredakan amarah dan memperbaiki kesalahpahaman. Satu hal yang perlu diingat, tidak ada orang yang sempurna dalam hubungan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik secara sadar maupun tidak. Yang penting bukan seberapa besar kesalahannya, tetapi seberapa besar usaha kita untuk memperbaikinya. Kesalahan tidak harus menjadi akhir dari hubungan, justru bisa menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam, asalkan kita mampu menekan ego kita dan memilih untuk saling memaafkan. Hubungan yang sehat tidak terbangun hanya dari cinta, tetapi juga dari komitmen untuk terus tumbuh bersama. Kadang-kadang, kita perlu merelakan keinginan kita untuk selalu benar, demi menjaga keharmonisan. Dengan begitu, kita bisa menghindari luka-luka yang tidak perlu dan memperkuat fondasi cinta yang telah kita bangun. Memaafkan pasangan ketika mereka berbuat salah adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan bahwa cinta kita lebih besar daripada ego kita. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, tetapi ketika kita mampu memaafkan dengan tulus, kita memberi ruang bagi hubungan untuk berkembang. Kita menciptakan lingkungan yang penuh dengan pengertian dan rasa saling menghargai. Memotong ego bukan berarti kita mengorbankan diri atau menerima segala sesuatu tanpa perlawanan. Memotong ego berarti kita mampu menilai situasi dengan bijak, melihat masalah dari perspektif yang lebih luas, dan memilih untuk mencari solusi bersama. Ini adalah tanda kedewasaan dalam hubungan, di mana kita menyadari bahwa cinta bukan tentang memenangkan argumen, melainkan tentang menjaga kebersamaan. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, sehingga lupa bahwa hubungan adalah tentang dua orang yang saling berbagi. Ego membuat kita hanya peduli pada keinginan kita sendiri, tanpa mempertimbangkan perasaan pasangan. Padahal, hubungan yang harmonis hanya bisa terwujud jika ada keseimbangan, di mana kedua belah pihak merasa didengarkan dan dihargai. Ketika kita merasa ego kita terluka, ingatlah bahwa mungkin pasangan kita juga merasa hal yang sama. Kita tidak selalu menyadari bagaimana tindakan atau kata-kata kita bisa melukai orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu introspeksi diri dan tidak buru-buru menyalahkan pasangan. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah sedikit waktu untuk merenung dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sebuah hubungan, kompromi bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda cinta. Ketika kita rela menurunkan ego demi menjaga hubungan,
Kita menunjukkan bahwa kita menghargai pasangan lebih dari keinginan untuk selalu benar. Ini adalah bentuk cinta yang dewasa, di mana kita lebih peduli pada kebahagiaan bersama daripada memenangkan perdebatan. Sikap keras kepala hanya akan memperburuk keadaan. Ketika ego menguasai, kita sulit untuk melihat sisi baik dari pasangan kita. Kita terjebak dalam pikiran bahwa kita selalu benar, sementara pasangan selalu salah. Padahal, kebenaran dalam hubungan tidak sesederhana itu. Setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda, dan itulah yang harus kita hargai. Jika setiap kali terjadi masalah, kita langsung memutuskan hubungan, kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Masalah adalah bagian dari kehidupan, dan begitu juga dengan hubungan. Alih-alih melarikan diri, kita perlu menghadapi masalah tersebut dengan kepala dingin, tanpa membiarkan ego mengaburkan pandangan kita. Ego seringkali membuat kita lupa bahwa pasangan kita adalah orang yang kita cintai. Kita lebih fokus pada apa yang salah, daripada apa yang benar dalam hubungan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingat alasan mengapa kita memulai hubungan ini. Ketika kita kembali pada cinta yang tulus, ego akan perlahan-lahan menghilang. Ada saat-saat di mana kita perlu mengambil jeda dari perdebatan dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar masalah besar? Apakah ego kita yang membuat semuanya terasa lebih buruk? Dengan refleksi ini, kita bisa menemukan jalan untuk memperbaiki hubungan tanpa harus merusaknya lebih jauh. Kadang-kadang, kita terjebak dalam pola pikir bahwa hanya dengan putus, kita bisa terbebas dari rasa sakit. Padahal, rasa sakit tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Dalam hubungan, rasa sakit adalah bagian dari proses pendewasaan, di mana kita belajar untuk lebih memahami satu sama lain. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin jauh lebih baik daripada mengakhiri segalanya dengan cepat. Ketika kamu memilih untuk memotong ego, kamu sebenarnya sedang memperjuangkan hubunganmu. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang, di mana kamu menanam benih kesabaran dan pengertian, yang pada akhirnya akan tumbuh menjadi cinta yang lebih kuat dan lebih mendalam. Hubungan yang kuat tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh dengan tantangan. Saat kamu merasa bahwa egomu terluka, coba ingat bahwa pasanganmu mungkin juga merasa hal yang sama. Jangan biarkan perasaan ingin menang menguasai dirimu, karena pada akhirnya, kemenangan sejati dalam hubungan adalah ketika kedua belah pihak merasa bahagia dan puas, bukan ketika satu pihak merasa unggul atas yang lain. Ketika kita benar-benar peduli pada seseorang, kita akan menyadari bahwa cinta bukan tentang siapa yang selalu benar. Cinta adalah tentang pengorbanan kecil yang kita buat setiap hari untuk menjaga kebahagiaan bersama. Pengorbanan itu bisa berupa mendengarkan dengan lebih sabar, menahan diri dari komentar tajam, atau memilih untuk diam ketika ego kita ingin bersuara lantang. Tindakan sederhana ini sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam menjaga keutuhan hubungan. Dalam setiap hubungan, ada titik di mana kita dihadapkan pada pilihan, mempertahankan kebanggaan diri atau menjaga keharmonisan. Terkadang, membiarkan hal-hal kecil berlalu dan memilih untuk tidak memperpanjang masalah adalah cara terbaik untuk menunjukkan cinta. Karena pada akhirnya, hubungan bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang menjaga perdamaian di hati masing-masing. Ketika kesalahpahaman terjadi, cobalah untuk menempatkan dirimu di posisi pasangan. Bagaimana perasaan mereka? Apa yang mungkin mereka pikirkan? Dengan mencoba melihat dari sudut pandang pasangan, kita dapat membuka mata dan hati kita lebih lebar. Ini membantu kita memahami bahwa tidak semua tindakan mereka dimaksudkan untuk menyakiti. Mungkin hanya cara pandang yang berbeda yang perlu diselaraskan. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa dipetik dari hubungan adalah pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Ketika kita menahan diri untuk tidak berbicara, perasaan negatif akan menumpuk dan akhirnya meledak menjadi pertengkaran yang tidak perlu. Sebaliknya, jika kita bisa berbicara dengan tenang, menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa menyalahkan, kita memberikan ruang bagi pasangan untuk memahami dan berusaha memperbaiki situasi. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita dapatkan dari pasangan. Padahal mungkin pasangan kita juga merasa hal yang sama. Alih-alih saling menuntut, lebih baik kita mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu merasa lebih baik? Pertanyaan ini bisa menjadi pembuka jalan untuk percakapan yang lebih dalam, di mana kita bisa saling memahami kebutuhan satu sama lain. Saling menghormati adalah fondasi yang kokoh dalam hubungan.
Tidak peduli seberapa besar cinta yang kita miliki, tanpa rasa hormat, hubungan akan rapuh. Menghormati pasangan berarti menerima bahwa mereka juga memiliki perasaan, keinginan, dan batasan. Saat kita mampu memberikan ruang bagi pasangan untuk menjadi diri mereka sendiri, kita menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan penghargaan. Ketika ego kita terluka, seringkali kita ingin melawan balik dengan kata-kata atau tindakan yang menyakitkan. Namun, sebaiknya kita bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar akan menyelesaikan masalah? Atau justru akan memperparah keadaan? Kebijaksanaan dalam hubungan terletak pada kemampuan kita untuk mengontrol emosi dan memilih tindakan yang membangun daripada menghancurkan. Mengambil waktu sejenak untuk merenung sebelum merespons masalah dapat membuat perbedaan besar. Di saat emosi sedang memuncak, keputusan yang kita ambil seringkali salah arah. Sebaliknya, jika kita bisa menarik napas dalam-dalam dan memberi waktu bagi diri kita untuk berpikir, kita akan menemukan bahwa banyak masalah yang sebenarnya tidak sebesar yang kita bayangkan. Kita hanya perlu mendekatinya dengan kepala dingin. Penting untuk diingat bahwa setiap pasangan pasti menghadapi rintangan. Tidak ada hubungan yang berjalan mulus tanpa hambatan. Namun, pasangan yang berhasil adalah mereka yang mampu menghadapi tantangan dengan bersama-sama, saling mendukung, dan tidak membiarkan ego menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Mereka melihat masalah sebagai peluang untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Saat kamu merasa lelah menghadapi masalah yang terus muncul, ingatlah bahwa cinta yang kuat membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak ada hubungan yang bebas dari ujian, tetapi ujian ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperkuat ikatan di antara kamu berdua. Jika kamu bisa melalui masa-masa sulit ini bersama, kamu akan keluar sebagai pasangan yang lebih kuat dan lebih matang. Ketika kamu memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, kamu juga berkomitmen untuk melewati semua suka dan duka bersama. Ini berarti kamu harus bersedia mengesampingkan ego dan bekerja keras untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Mengakhiri hubungan mungkin terlihat seperti solusi yang mudah, tetapi pada akhirnya, hubungan yang baik bukan tentang lari dari masalah, melainkan tentang menghadapi masalah bersama dan mencari jalan keluarnya. Saat ego mulai tumbuh, kita mungkin lupa betapa berharganya hubungan yang kita miliki. Ego membuat kita fokus pada hal-hal kecil yang tidak sempurna, sementara kita mengabaikan semua hal baik yang telah pasangan lakukan. Sebelum mengambil keputusan besar yang bisa merusak hubungan, penting untuk mengingat kembali alasan mengapa kamu mencintai pasanganmu di awal. Kadang-kadang, kenangan itu cukup kuat untuk memotong ego yang berlebihan. Salah satu kunci keberhasilan dalam hubungan adalah kemampuan untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima perilaku yang buruk, tetapi ini adalah tindakan melepaskan amarah dan kebencian yang bisa menghancurkan cinta. Ketika kamu bisa memaafkan pasanganmu dengan tulus, kamu memberi kesempatan bagi hubungan untuk sembuh dan tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Terkadang, kita terlalu keras pada pasangan kita, mengharapkan mereka untuk selalu sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, kenyataannya adalah, setiap orang memiliki kelemahan. Cinta sejati adalah ketika kita mampu menerima kelemahan tersebut, tanpa menghakimi atau menyalahkan. Saat kita bisa menerima pasangan dengan segala kekurangannya, kita menciptakan cinta yang lebih tulus dan mendalam. Mengenali batasan diri sendiri dan pasangan adalah hal penting dalam menjaga hubungan tetap sehat. Setiap orang memiliki batas kesabaran dan kapasitas emosi yang berbeda. Jika kita terus-menerus memaksa pasangan untuk mengikuti keinginan kita tanpa menghargai batas mereka, kita hanya akan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Sebaliknya, dengan memahami dan menghormati batas-batas tersebut, kita bisa menjaga hubungan tetap harmonis. Setiap pasangan pasti pernah merasakan frustasi, tetapi bagaimana kita mengelola frustasi itulah yang membuat perbedaan. Alih-alih meledakkan kemarahan, cobalah untuk berbicara dengan tenang tentang apa yang mengganggumu. Terkadang, hanya dengan mengkomunikasikan perasaan kita secara jelas, banyak masalah bisa terselesaikan tanpa perlu ada pertengkaran besar. Salah satu kebiasaan buruk dalam hubungan adalah terlalu cepat menghakimi pasangan saat mereka melakukan kesalahan. Sebelum kamu bereaksi, cobalah untuk menilai situasi dengan lebih bijak. Apakah pasanganmu memang bermaksud untuk menyakiti, ataukah mereka hanya membuat kesalahan yang bisa diperbaiki? Memberikan ruang bagi pasangan untuk memperbaiki kesalahan adalah tanda kedewasaan dalam cinta. Dalam hubungan, kesabaran adalah elemen penting yang seringkali diabaikan,
terutama oleh pasangan muda yang masih belajar untuk memahami satu sama lain. Terkadang, keinginan untuk mendapatkan hasil instan membuat kita lupa bahwa hubungan adalah tentang proses. Kesabaran mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, baik suka maupun duka, karena semua itu adalah bagian dari perjalanan yang akan membuat hubungan lebih kuat. Bagi pasangan muda, tantangan terbesar seringkali adalah ketidakstabilan emosi. Setiap perbedaan pendapat bisa terasa sangat besar, seolah-olah dunia akan runtuh. Namun, seiring waktu, kamu akan belajar bahwa perbedaan pendapat bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dari sanalah kamu bisa memahami lebih dalam siapa pasanganmu sebenarnya, dan bagaimana kalian bisa tumbuh bersama. Perbedaan pendapat adalah kesempatan untuk saling belajar dan memperkuat ikatan. Jangan takut untuk menunjukkan kerentananmu di hadapan pasangan. Di awal hubungan, kita seringkali berusaha untuk tampil sempurna, menyembunyikan kelemahan agar terlihat lebih menarik. Namun, dalam hubungan yang sejati, justru kerentanan itulah yang membuat cinta semakin kuat. Ketika kamu berani terbuka dan jujur tentang perasaanmu, pasanganmu juga akan merasa lebih dekat dan terlibat dalam hubungan tersebut. Salah satu hal terpenting yang harus dipahami oleh pasangan muda adalah bahwa cinta tidak selalu tentang kebahagiaan yang konstan. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa lelah, frustrasi, atau bahkan marah. Namun, hubungan yang berhasil adalah ketika kamu dan pasangan mampu tetap bersama meskipun keadaan tidak selalu mudah. Kamu belajar untuk saling mendukung dalam kesulitan, bukan meninggalkan satu sama lain saat keadaan menjadi sulit. Ketika kamu merasa hubungan sedang dalam titik yang sulit, ingatlah bahwa semua hubungan pasti mengalami pasang surut. Jangan biarkan momen-momen sulit ini membuatmu berpikir bahwa hubunganmu gagal. Justru, tantangan adalah bagian alami dari setiap hubungan, terutama bagi pasangan muda yang masih belajar untuk mengelola emosi dan ekspektasi. Kesuksesan hubungan tidak diukur dari seberapa sedikit masalah yang kalian hadapi, tetapi dari bagaimana kalian menghadapinya bersama. Penting untuk selalu mengingat bahwa cinta adalah pilihan. Setiap hari, kamu memilih untuk tetap mencintai pasanganmu, meskipun ada kesulitan, meskipun ada perbedaan, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Ketika kamu memilih untuk tetap bertahan, kamu memperlihatkan bahwa cinta kalian lebih kuat daripada masalah apapun yang mungkin datang. Inilah komitmen sejati dalam sebuah hubungan. Bagi pasangan muda, seringkali ekspektasi terhadap hubungan terlalu tinggi, dipengaruhi oleh gambaran-gambaran ideal yang tidak selalu realistis. Kita melihat pasangan lain atau tokoh-tokoh di media sosial dan berpikir bahwa hubungan kita harus sempurna seperti mereka. Namun, realitasnya adalah setiap hubungan memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Jangan biarkan ekspektasi yang tidak realistis merusak apa yang sebenarnya sangat berharga dalam hubunganmu. Menghargai hal-hal kecil dalam hubungan adalah kunci untuk menjaga cinta tetap hidup. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk mencari momen besar, seperti liburan romantis atau hadiah mahal, padahal cinta yang sejati terletak pada hal-hal sederhana. Sebuah pesan singkat di pagi hari, perhatian kecil saat pasangan sedang sibuk, atau sekadar mendengarkan saat mereka butuh bicara. Semua ini adalah bentuk cinta yang tulus dan kuat. Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua masalah dalam hubungan harus diselesaikan dengan cepat. Kadang-kadang, waktu adalah penyembuh terbaik. Memberi ruang bagi pasangan untuk berpikir dan merenung juga penting, terutama ketika emosi sedang memuncak. Jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan setiap masalah, karena beberapa masalah membutuhkan waktu dan kesabaran untuk benar-benar terurai. Percayalah bahwa cinta kalian layak diperjuangkan. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa lelah atau ragu, tetapi ingatlah mengapa kamu memulai hubungan ini. Ingat semua momen indah yang telah kalian lalui bersama, dan biarkan kenangan itu menjadi sumber kekuatan untuk terus melangkah ke depan. Setiap hubungan memiliki nilainya sendiri, dan cinta yang tulus selalu layak untuk diperjuangkan, apapun rintangannya. Komitmen adalah pondasi yang kuat dalam hubungan. Banyak pasangan muda terjebak dalam euforia cinta awal, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka lupa bahwa cinta juga memerlukan usaha yang terus-menerus. Komitmen untuk tetap bersama meski ada tantangan, untuk saling mendukung dan tidak menyerah saat keadaan sulit, adalah bukti bahwa hubungan kalian dibangun di atas dasar yang kokoh, bukan hanya perasaan sesaat. Cinta tidak harus selalu sempurna. Yang penting adalah bagaimana kamu dan pasangan bisa bersama-sama melewati ketidaksempurnaan itu.
Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang paling penting adalah bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut dan belajar dari pengalaman. Sebagai pasangan muda, kamu mungkin merasa hubunganmu masih dalam proses pencarian bentuk. Tidak apa-apa jika semuanya belum sempurna. Hubungan adalah perjalanan panjang, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan terlalu keras pada diri sendiri atau pasanganmu ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Cobalah untuk menikmati proses ini, karena dari sanalah kamu akan menemukan kekuatan sejati cinta kalian. Dalam setiap hubungan, akan ada masa-masa sulit yang membuat kamu meragukan segalanya. Namun, jika kamu mampu melewati masa-masa itu dengan kesabaran dan pengertian, kamu akan melihat bahwa hubunganmu telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Percayalah, setiap cobaan yang kalian hadapi bersama akan menjadi batu pijakan untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Cinta yang sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keputusan untuk selalu mendukung dan memperbaiki satu sama lain. Ketika salah satu dari kalian terjatuh, yang lain harus siap untuk mengangkatnya kembali. Ini adalah bentuk cinta yang lebih dalam, di mana kamu tidak hanya mencintai pasangan karena kelebihan mereka, tetapi juga menerima kekurangan mereka dengan penuh kesabaran. Jika kamu merasa hubunganmu sedang berada di ujung tanduk, jangan langsung menyerah. Setiap pasangan pasti mengalami momen di mana mereka merasa kehilangan arah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa menemukan kembali tujuan bersama, dan kembali kepada esensi cinta yang kalian rasakan di awal. Jangan biarkan ego atau keinginan sesaat menghancurkan sesuatu yang berharga. Pasangan muda seringkali terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama ketika emosi sedang menguasai. Namun, salah satu tanda kedewasaan dalam hubungan adalah kemampuan untuk berpikir jernih meski dalam tekanan. Jangan biarkan keputusan yang diambil dalam keadaan marah atau frustrasi menjadi penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, ambil waktu untuk merenung dan berpikir matang sebelum mengambil langkah besar. Terakhir, jangan pernah meremehkan kekuatan saling menghargai. Meskipun terdengar sederhana, rasa hormat adalah bahan dasar yang membuat cinta tetap bertahan. Hormatilah pasanganmu dalam segala hal, baik dalam tindakan maupun kata-kata. Ketika rasa hormat ada, cinta akan tumbuh dengan sendirinya, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi.